Semoga adanya Kak Denis di sini bisa membuat jamaah Wonosobo jadi rajin ngaji lagi ya jamaah. Siap? Masya Allah, siap. Untuk sore hari ini akan dimoderator oleh guru dan kita juga Ustadz Irfan Rizky Haas. Kembali. Oh, Masya Allah enggak, Masya Allah. Ya, untuk moderator kita adalah Ustadz Irfan Rizky Haas dan pemateri kita pada sore hari ini adalah Kohden Islim. Masya Allah. Yang lalu ya, tunggu. Yang semangat. Takbir. Masih Muhammad Al-Fatih. Ulangi. Yang kompak ya, kita perlihatkan ke Denis bagaimana kompaknya kita di sore hari ini. Yang keras, yang menggelegar ya. Siap? Masjid Muhammad Al-Fatih Istiqomah jaga. Masya Allah. Ahlan wa salam. Monggo sebagai tamu Kak Denis kami persilakan. Jazakumullah khairan jazak, teman-teman, anak-anak muda Kota Wonosobo yang disayang Allah, ayahanda, ibunda yang juga tetap muda jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlama-lama, mari kita awali dengan melafalkan lafal basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepenuhnya waktu dan tempat dengan ilmu yang kami nantikan kepada gurunda kita bersama Ustadz Kohden Islim dari Bogor, kami persilahkan. Fadhol Ustadz, fadhol. Silakan. Kebalik ini saat pelanggaran saat. Alhamdulillah. Izin, bismillah. Kedengaran jelas suaranya? Mana ada yang di atas? Insyaallah. Hati-hati jatuh ya. Insyaallah. Nggak ada yang nangkep kalau jatuh. Yang belakang jelas kedengaran suaranya? Izin kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang atas karunia, nikmat dan kuasanya diizinkan bertemu dengan gurunda kita Ustadz Irfan Rizky beserta ini seluruh jamaah, mbaknya, masnya yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini insya Allah wajah-wajah yang Allah inginkan ada di dalam surganya nih. Amin ya Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami, alhamdulillah diizinkan ngaji bareng ke tempatnya guru kita Ustadz Irfan, dan diizinin ngaji bareng beserta penduduk Kota Wonosobo yang dimuliakan Allah. Sungguh nikmat yang luar biasa, bisa ketemu orang soleh itu enak luar biasa ya. Apalagi kalau mengingat masa lalunya. Kenapa? Nggak jelas? Kenapa? Udah hidup? Aman? Insya Allah ya. Oh, ini kenalin bidadari saya, Teh Yunda.
Innalillahi. Bukan konser tuh ya, ya. Jadi ngaji nggak ini teh? Ya, sing kalem itu ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah yang di sini sehat semua ya. Tidak hanya sehat fisiknya, insya Allah, tapi juga sehat imannya ya. Ada yang datang ke sini terpaksa tidak? Tidak. Tidak ada yang dipaksa. Maka di luar sana mungkin ada yang lagi ngelakuin hal yang Allah nggak suka, tapi ini bela-belain mau datang ke sini. Hakul yakin pasti karena imannya yang sudah sehat ya. Atau karena pengen cuci mata bu. Bagus ya. Ketahuilah kita sedang menjadi ujian satu sama lain ya. Saya diuji ini, kapan pengajian ini sukses, ceramah ini sukses, bukan ketika makin banyak yang datang, enggak, tapi ketika yang bicara lillah aja, ikhlas karena Allah. Bisa jadi yang ngajarin alif, ba, ta, sa di pedalaman, santrinya pun cuma satu, itu juga nggak ngerti-ngerti, tapi lillahi ta'ala derajat beliau bisa jadi lebih tinggi ya di sisi Allah daripada mungkin di sini. Nanti ada yang misalkan pengen minta foto dan lain-lain, enggak ya. Bisa jadi kalau salah niatnya, yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang bicara malah dibakar hidup-hidup oleh Tuhannya ya. Jadi kalau ketemu kayak gini teh didoain bu, ya Allah ini kongko biasa jualan handphone, sekarang ceramah, didoain ya. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin ya. Iya enggak ibu? Ridho kan ngedoain? Doain kok ya tiap beres sholat ya, Insya Allah. Dan jangan lupa guru kita ini Masya Allah yang jadi cahaya di Wonosobo, Masya Allah. Begitu. Nah ibu-ibu udah sama yang hadir gini kayak lagi diuji ya. Kalau niatnya benar-benar pengen ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi amal soleh, jadi pahala. Satu langkah gugurin dosa, langkah yang lainnya meninggikan derajat di sisi Allah. Berarti makin jauh makin panen pahalanya ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk misalkan selfie, ketahuilah yang diajak selfie bahkan tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa ya. Jadi abis ini masih mau foto-foto? Para ulama berbeda pendapat ya. Insya Allah nggak ya, yang paling penting Allah ridho ya. Orang bilang kayak gini Ustaz, oh diganti ini, berarti yang ini dilepas aja apa? Usilah ya. Orang bilang ada 3 orang yang tidak bisa dikasih tahu katanya Ustaz. Satu, orang yang lagi terbakar dendam, benci, amarah, oh itu nggak bisa dinasehatin. 2, orang yang lagi jatuh cinta, itulah nggak bisa dikasih tahu ya. Yang ketiga katanya ibu-ibu yang minta selfie, itu juga nggak bisa dikasih tahu ya. Itu mau kereta lewat di pinggirnya juga nggak mempan Ustaz ya. Bercanda bu ya. Oh ada lagi yang keempat katanya Ustaz, yang nggak bisa dikasih tahu, orang yang main judi slot gitu ya. Tadi ada permintaan untuk yang dibahas katanya tentang itu, tapi saya mah pengen banyak-banyak bersyukur aja. Mengingat kalau ditarik mundur 2017 Ustaz Irfan pindah ke sini katanya Ustaz. 2017 15 Maret itu saya baru pulang dari Thailand ya. Jadi kalau ditarik 7 tahun ke belakang mundur, ini saya duduknya bukan di samping guru, bukan di samping orang-orang yang pengen mengejar ridho Tuhannya, tapi dikelilingi oleh ya bandar judi, penjudi yang lain, bandar narkoba, para pemakainya, oknum-oknum korup yang menjadi backingan website judi kami bisa berjalan.
Gitu sih. Makanya saya tuh kalau misalkan ya Allah waktu diajak ke Wonosobo tadi Ustaz Iwan katanya terima kasih kok Denis mau kesini, katanya tokoh nasional yang diajak belum mau sini. Saya bilang tokoh nasional naon ya, aslinya mas santri muridnya beliau diajakin kesini mau, alhamdulillah. Saya ingat lagi ya Allah dan niatnya pengen mulazamah karena sekali lagi masih nggak bulat 7 tahun yang lalu masih dikelilinginnya orang-orang seperti itu. Sekarang diizinin duduk bareng dengan beliau, dengan ayah bunda yang dirahmati Allah, orang soleh soleha, yang mana lagi yang didustakan nikmatnya. Beda banget, beda banget. Kalau di situ kita datang izin, mohon maaf, datang dengan penghasilan, misalkan waktu itu pernah ada satu titik ya penghasilan bisa di satu hari 80 juta Ustaz. Haram tapi jelas ya. Datang dengan penghasilan kayak gitu ketemu mereka masih bisa kagok karena mereka ada yang lebih besar penghasilannya dan yang dibahas nggak jelas. Handphone lu masih gitu aja, mobil lu nggak ganti-ganti ya. Bahkan izin mohon maaf pertanyaannya kadang lebih aneh-aneh lagi ya. Simpenan lu nggak nambah-nambah, ada yang nanya gitu, mereka saling ngobrol ya. Karena mereka sebagian sudah ada yang beristri, tapi naudzubillah ya. Ketemunya sama orang-orang yang kayak begitu Zat. Ada istri di sana minta cerai ke suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada di sana ya. Ketemu wanita cantik merawat diri, ternyata usianya 34 tahun tapi karena merawat nggak kelihatan 34, lagi stres karena duduknya tidak terlalu jauh kedengeran apa yang mereka obrolkan. Ternyata stres karena berencana pengen aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Kebayang aborsi 23 kali kan nggak mungkin, zinahnya cuma 23 kali itu. Emang stok cara apa lakinya? Stres padahal jadi pujaan. Wanita-wanita mohon maaf di sana kan bajunya pada kurang bahan ya. Orang bagian paling dekil di tubuhnya biasanya dengkulnya agak gelap ya, dengkul kita. Dengkul mereka aja bisa lebih putih daripada wajah kita. Saking, wah mungkin kalau minum kopi kelihatan di tenggorokannya saking putihnya. Ya. Tapi mohon maaf, udah cari uangnya kayak gitu. Ada adegan ngeliat dia dibayar oleh mohon maaf pelanggannya gitu ya. Om-om hidung belang, meskipun hidungnya terlihat tidak belang tapi disebutnya hidung belang ya. Dilemparin uang Zat ke wajahnya sambil dibilangin, diteriakin, kalau pakai bahasa Indonesianya pun kan mohon maaf, nih buat lu pelacur begitu ya. Maka ketika ngelihat ya Allah, ada fitrah manusia, perempuan pengen cantik tuh fitrah. Tapi ngelihat yang udah cantik aja nangis, dia mengutin uangnya sambil nangis, sambil ngegerutu. Pakai bahasa Thailand memang, tapi kalau diterjemahin, ya Allah, hidupku kayak ngene, ya Allah. Ya, kan kalau pakai bahasa Thailand ibu nggak ngerti nanti. Ya. Tapi kalau diterjemahin, ya Allah, hidup kayak ngene tenanan, dikira, ya Allah. Dipungutin duitnya sambil nangis. Ya. Nanti datang lagi, mohon maaf pelanggan yang lain harus senyum lagi, harus ceria. Ya. Mau seperti apapun bentuknya, mohon maaf pelanggannya yang datang. Mau pelanggan yang nggak pernah mandi, aroma tubuhnya seperti apa, harus tetap ceria. Dan izin katanya rata-rata sehari itu bisa mohon maaf melayani 10 sampai 13 pria ya. Dikelilingi dunianya itu seperti itu ya. Hari ini ya Allah, makanya keterlaluan Allah itu baiknya ya. Diizinin bertemu dengan orang-orang soleh. Makanya kadang yang suka lupa kita syukuri itu, kenal sama orang soleh itu mahal demi Allah ya. Kalau sampai ada yang nanya, kok masa lalu seperti itu, Koko juga sering bilang layak diri ini dimatikan aslinya waktu lagi maksiat di sana. Sekarang kok berani-beraninya ngomong di hadapan orang yang nggak pernah main judi, ngomong di hadapan orang yang nggak pernah jadi bandar judi. Kalau salah ngomong gimana? Alhamdulillah duduknya sama orang soleh. Salah ngomong pasti dikoreksi. Udah ini ngomong kayak gini kan bukan pengen bikin kalian kagum. Enggak,
Apa artinya? Satu dunia cinta tapi Allah benci. Justru dikoreksi bikin kita jadi tambah baik. Ya, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu? Terus jangankan kalau bicaranya salah, ketemu orang soleh tuh nikmat ya Allah. Datang diri bawa dosa aja, ketemu orang soleh, dirangkul, ayo sini, sama-sama jadi baik. Dan saya kayak belum baik, padahal di hadapan kita ya Allah belum baik apanya. Saya hakul yakin yang duduk di sini nggak pernah ngelakuin dosa-dosa yang pernah saya lakuin. Demi Allah banyakkan saya. Ya. Tapi ya begitu ketemu orang soleh. Kok nanti dikatain orang kalau datang ke pengajian, Allah soalin, jawab. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Udah. Nanti berhasil jadi alim nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya namanya ge hamba, tinggal nurut weh. Takdir mah gimana Allah? Allah soleh, soleha, statusnya dia sekarang sosok share hadis kayak ngerti aja. Share hadis, datang ke pengajian bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Baru juga pengen, belum tentu jadi. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah, nggak namanya ke hamba, nggak pernah kita disuruh nentuin takdir. Kamu meninggal harus hafal segini, kamu meninggal harus hafal berapa gini, nggak pernah disuruh. Ya, udah nikmat luar biasa. Ya, dan kadang kalau omongan orangnya dijadikan ilah di hati, ini yang capek, yang repot. Ya. Maka izinkan saya banyak mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa ini, diizinkan bertemu dengan guru, dengan hamba-hamba Allah yang dipilih untuk hadir di sini. Kita berusaha ngambil hikmah aja ya, mengalap berkah dari beliau. Ya. Karena kalau bicaranya ilmu mah mungkin kalah kayaknya kita sama Syekh Google ya, Ustaz. Google mah. Masukinnya bahasa Indonesia dia bisa cariin, masukinnya bahasa Rusia dia bisa cariin. Cuman kan bedanya majelis ilmu itu ada hikmahnya dan ada berkahnya. Nanti berkah yang buat jadi beda. Makanya kalau misalkan kita mikir, kenapa ya kita, nabi, para ulama yang maksiat satu harinya sama tuh, sama-sama 24 jam, tapi kok beda? Ada yang setelah 24 jam hidup selama 24 jam selama 30 tahun, dia sudah punya karya dan manfaat, kita masih punya banyak utang dan masalah. Yang bedain apa? Keberkahannya. Ya. Karena kadang waktu saya pernah nanya ke guru saya terkait gimana cara kita mencari tahu hidup kita itu Allah udah ridho atau belum, hidup kita tuh udah bener belum sih. Ya. Hidup kita tuh sudah sesuai dengan yang Tuhan kita inginkan belum sih? Itu salah seorang guru kami jawabnya kayak gini, Ustaz. Oh, lihat aja hidupnya berkah nggak? Saya masih bingung. Contohnya berkah gimana ya, Ustaz? Secara teori mah udah pernah dengar kajiannya, berkah tuh ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kalau contoh yang Ustaz maksud seperti apa? Beliau jawab katanya, lihat aja dalam seharinya cukup nggak buat semua-muanya. Ya. Untuk menuntut ilmu cukup, ada waktunya, buat ngaji cukup, untuk orang tua cukup, untuk anak istri cukup. Ya. Karena kita mungkin pernah ngeliat ya, entah tetangga, entah siapapun, ya, nyari duitnya dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang, kaya enggak, banyak utang iya. Udah gitu nggak tahu ternyata kuota usianya habis duluan. Naudzubillah. Enggak, duduk dulu ibu ya, monggo. Ini baru datang serombongan. Masya Allah, sob sing nyaman ya. Wow. Sudah, lanjut. Lihat gitu katanya. Cukup nggak katanya waktunya buat semua-muanya? Karena ada yang sama tadi seharinya 24 jam tapi nggak cukup. Maka saya izin memperhatikan bagaimana pola hidup beliau.
Ya, ternyata harinya beliau itu dimulai dengan biasanya bangun paling telat setengah 4, kadang bisa jam 2, jam 3, tentu untuk sholat tahajud dulu ya. Dan beliau mengamalkannya yang 11 rakaat. Jadi tahajudnya 2, 2, 2, 2, 8, witirnya 3, kadang dipecah jadi 2 dan 1, kadang langsung disekalianin 3 rakaat, 1 salam. Begitu, kadang tidur lagi dulu sebentar, nanti bangun waktu subuh. Tapi kalau nggak tidur, ya udah beristighfar aja di sisi Allah. Lalu, udah gitu, waktu subuhnya jelas tepat waktu berjamaah di masjid, dan beliau lebih sering imamin daripada jadi makmum. Ya. Beres, kami kuliah bareng jurusan hadis. Jadi ketemu kadang di Zoom ya. Tapi jadi beres subuh itu nggak tidur tapi ngaji, menerima ilmu dari guru-guru kami yang lain. Dan sambil dibiasakan ada nasihat, jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran ya. Jadi normalnya biasanya sehari 1 juz ya. Kalau sudah tartil, bacaannya sudah lancar, dibaca dengan tartil 45 menit atau 40 menit cukup. Apalagi kalau udah hafal, misalkan juz-juz yang sudah banyak dihafal ya, juz 1 kayak gitu bisa selesai 25 menit ya, atau bahkan 20 menit ya. Nanti kerja nggak kerja, berangkat jam 7 pergi kerja. Tapi lihat, jam 7-nya beliau pergi keluar rumah sama jam 7-nya orang banyak beda. Beliau keluar rumah dalam keadaan sudah membawa bekal tahajud 11 rakaat, menuntut ilmu, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, dan sudah matanya baca Al-Quran 1 juz baru keluar rumah. Sedangkan mungkin ada yang sama, keluarnya tetap jam 7 tapi baru bangun jam 7 kurang 15, itu juga nggak sempat mandi, nggak sempat sikat gigi, langsung berangkat ke tempat kerja. Ke bawah sibuk, akhirnya nggak sempat sholat subuhnya akhirnya mau nggak mau disatuin sama sholat zuhurnya setengah 12 ya. Kebeda hari ini. Beliau kegiatannya ngajar karena memang seorang guru. Sesore-sorenya pulang ngajar itu jam 3 asar ya, kadang jam 12 juga udah pulang. Dan namanya guru ngajar pasti ada jam istirahatnya. Jadi kalau istirahat setengah jam, biasanya yang lain pada ke kantin, beliau sempetin ke masjid tempat beliau mengajar, karena sekolahan ada masjidnya, maka disempetin duha. Beliau mengambil ngamalinnya, kalau malamnya 11 rakaat, Nabi itu kalau malamnya udah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat. Kalau malamnya nggak sempat tahajud atau tahajud yang nggak nyampe 11, maka beliau duhanya 12 rakaat. Ya, standarnya orang mukmin kan, kalau di DT dulu Darut Tauhid dibiasain, mukmin itu sehari 40 rakaat minimal. Mukmin tuh, bukan muslim ya. Berarti yang wajib 17 ditambah tahajud 11 udah 28. Misalkan ditambah rawatib 10, qobliyah ba'diyah, ambil yang 10 aja. Qobliyah subuh 2, qobla dan ba'da zuhur 22, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, udah 10 tuh. Qobla subuh, qobla dan ba'da zuhur, dan juga ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ada kalau mau ngambil keutamaan yang lain ya, kalau dari hadis Ummu Salamah, ingat kalau qobliyah zuhurnya 4 dan ba'diyah zuhurnya 4, maka diharamkan api neraka baginya, ya ada keutamaan itu, jadi nambah. Atau bahkan ada qobliyah asarnya 4 rakaat, maka akan Allah rahmati ya. Tapi kalau nambah 10 aja berarti udah 38 rakaat sehari, ditambah cukup duha 2 rakaat lagi, tapi beliau mah standarnya 8 sehari ya. Jadi tembus 40 itu sehari. Zuhur biasanya pulang, bisa ada waktu untuk jemput anaknya, dan itu udah cukup tuh. Berarti nyampe tengah hari aja sudah sholat, nggak ada yang ketinggalan, nuntut ilmu udah tepat waktu, iya ngajar sudah. Jadi beres dari zuhur tuh jemput anaknya, nemenin istrinya, ada waktu untuk birrul walidain pada asarnya. Kadang habis asar atau habis maghribnya kadang suka ada kajian lagi. Malam murojaah beberapa kitab sebelum tidur, baru akhirnya tidur, dan begitu lagi.
cukup ya Allah. Loh, tapi kan tidak sekaya orang-orang yang bisnis terus-terusan. Iya, tapi kan kita tahu yang kita cari itu berkah, dan yang penting cukup. Karena kalau tidak ada berkah, sebanyak apapun bisa jadi gak cukup. Lihat para maling negeri ini, gak kurang banyak apa duitnya, tapi nyolong lagi ya, kurang soalnya karena berkahnya dicabut ya. Nah itu pasti jadi ya. Lagian asli ya, yang bikin kita jadi lemah. Sampai kemarin ada yang nanya, kok kenapa muslim banyak tapi tidak berdaya? Ini saudara kita lagi digempur. Memang ternyata kata Nabi, al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Abu Daud dan juga Imam Ahmad, yang artinya kalian itu nanti akan habis ya, digerogoti sebagaimana makanan di piring digerogoti ya. Nyaris kalian itu dihabisi. Kenapa? Apa kami sedikit nanti di akhir zaman? Oh enggak, banyak kata Nabi. Kalian tuh banyak, tapi sebagaimana hanya seperti buih di lautan, terombang-ambing ngalir. Kalau kita ke laut ya, airnya berbusa ya, busanya banyak, tapi nggak bisa ngepek apa-apa, nggak menentuin ombaknya ke arah mana ya. Dan rasa takut di hati musuh-musuh kalian dicabut karena kalian terjangkit satu penyakit, yaitu penyakit wahan. Wau ha nun ya, wahan. Apa itu wahan wahai Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, kadang suka diterjemahinnya takut mati, padahal lebih tepatnya benci mati. Beda ya. Takut mati itu wajar. Lagi ngebut, tahu-tahu di depan ada yang ngerem mendadak, kita juga kaget, ngeri, takut ketabrak. Ya, itu wajar. Tapi kalau sudah nyampe benci mati, saya pokoknya nggak mau mati, pengen hidup abadi, ya, dan yang lain-lain. Oh hilang, ntar punya lain. Ya dicabut aja, udah. Alhamdulillah, ya. Takut, benci sama kematian. Sehingga kadang ketika kita mikir lagi, oh pantesan skalanya imannya ternyata dibandingin sama anak-anak di Palestina juga. Ingat banget ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, cerita tentang ada pendongeng di hadapan anak-anak Palestina. Insya Allah mudah-mudahan semuanya udah pernah dengar. Jadi nanya beliau itu ke hadapan anak-anak di sana, siapa yang mau jadi presiden? Nggak ada yang angkat tangan satu juga. Siapa yang mau jadi dokter? Anak-anak perempuan mulai angkat 1-2 orang. Siapa yang pengen jadi pemain bola terkenal? Yang laki-laki 2-3 orang mulai ngangkat. Tapi ketika ditanya, siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah? Bahkan ada yang cerita yang lain, siapa yang pengen syahid? Syahid itu harus mati ya. Ini gimana caranya syahid kalau yang angkat tangan mah nggak ada, tapi semuanya berdiri dan ngepalin tangannya, saya rebutan sebagaimana anak-anak bocah pada bertengkar ya. Saya duluan yang ngejar ayah saya, enggak, saya duluan yang nyusul paman saya, enggak, aku duluan yang nyusul kakak saya. Nah, bedanya di situ ternyata ya. Oke, takut gitu mati. Nggak usah bicara gitu lah ya. Kadang bicara lapar. Nanti kalau kita lapar nggak punya duit gimana? Ternyata bicara lapar itu, kita misalkan kalau ngaji kita Riyadhus Shalihin misalkan, di situ ada sebagian bab bicara tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutip, ada orang lagi sholat pingsan, dikira gila. Ternyata ketika bangun ditanya, oh ternyata dia saking laparnya sholat jadi pingsan. Apa komentar Nabi? Kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena menahan laparnya, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Nah, biasa ya, mikirin lapar ya. Bahkan di kitab lain, kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau pernah mengutip di situ ada 4 persamaan dari semua wali-wali Allah yang pernah dia temuin, orang-orang soleh asli. Salah satu dari 4 persamaannya ternyata adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Ini bukan berarti kenyang jadi dosa ya, enggak ya, tapi memang lebih mudah untuk taat dalam kondisi seperti itu mereka. Bukan gak mampu beli makanan, enggak,
Tapi kalau yang makan pun menunaikan haknya tubuh aja biar ibadahnya bisa maksimal. Udah kalau misalkan sholat sambil nahan asam lambung perih kan gak nyaman juga. Ya, udah. Jadi ternyata bicara lapar kayak gitu aja, tenangnya. Ya kadang izin ya, kami waktu itu suka ngobrol so. Kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya, alasannya katanya cuma satu loh, yaitu karena belum pernah kaya. Jadi penasaran doang gitu ya. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Apa bu? Orang kaya blow on. Ngapunten nggih. Karena penasaran doang ya. Padahal kalau kita pikir ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import dari Korea, satu porsi cuman segini, saya udah tutup ini 800.000 segini ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini nih. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Kalau udah ketelan memang rasanya beda. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, kenyangnya beda. Podo ae. Podo lah. Podo. Apa yang lebih podo? Keluarnya sama-sama mambu. Metune mambu. Oplos. Gitu ya. Nggak ada, ini makanan mahal banget kok. Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Enggak, asli, tetap bau ya. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta masih bau kaki. Ini sepatu 50 juta wangi soalnya. Enggak, tetap bau ya. Orang sampai bilang kebutuhan manusia zaman saya kelas 3 SD IPS, kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Ternyata ada yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Oh iya, masa sih kok? Apa buktinya? Ya, contoh, lihat kaki kita ada berapa? 2 ya. Kakinya berapa? 5. Oh, mungkin pedagang kaki 5 ya. Gitu ya. Kakinya 2, berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nah, yang punya 50 pasangnya bilang, emang kenapa? Kan gak ngutang, gak nyolong, gak nyuri, emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh, monggo. Apalagi kalau sesuai kebutuhan. Kan gak mungkin mau pergi naik gunung pakai sendal hotel tipis ya, harus beli yang lebih tebal dan memang bahan bakunya lebih mahal. Wajar kalau lebih mahal ya. Tapi kalau belinya untuk diakuin orang, capek asli ya. Calon mertuamu tuh lagi sholat di masjid, apa dandan dia ya, pakai sepatu yang baru, saking barunya kok sempit ya, ternyata plastik yang ganjel di dalam belum dikeluarin ya. Kan kalau sepatu baru ada gitunya ya. Tapi asli, sebagus-bagusnya sepatu gak akan nginjek karpet masjid, pasti parkir di luar. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Silakan kejar keutamaan saf terdepan, safnya para malaikat. Silakan. Nah, saya dekat pintu aja. Allah. Iya kan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, gitulah ya. Kerennya manusia. Coba udah gitu pulang hujan, sepatunya warna putih, tanah coklat kotor, tetap dipakai atau dijinjing? Manusia ya. Saya katanya hujan itu fasilitas dari Allah untuk mencari tahu kualitas tasnya para ibu-ibu ya. Kalau tasnya dipakai nutupin kepala berarti tasnya jangan bilang murah, ekonomis gitu Bu ya. Kan relatif ya. Kan murahnya Raffi Ahmad mah beda ya. Kalau tasnya mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan mahal ya, mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Ya Allah, gitulah ya. Ya gitulah kerennya manusia. Apalagi ini jam tangan apa fungsinya?
Melihat waktu, berarti jam dinding juga bisa dong. Kan nggak muat di tangan. Oke, kita ke pasar misalkan, ada jam tangan cuma 35.000 meskipun gambarnya gambar Dora. Bisa nggak ngelihat waktu? Bisa. Tapi di Jakarta Pak, ada jam tangan 5 miliar Pak. Ada yang beli lagi Pak. Di Wonosobo beli rumah 500 juta masih dapat nggak? Masih. Berarti satu jam tangan seharga 10 rumah di Wonosobo. Kalau mobil saya ngerti Ustaz. Mobil mahal memang larinya biasanya lebih kenceng daripada yang murah. Kalau jam tangan mahal memang muternya lebih kenceng daripada yang murah. Gitu lah ya. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini sejamnya setara 5 menit kok. Itu rusak berarti. Apa yang masih dipakai? Kok itu jam tangan Koko mahal nggak? 88.000 Shopee. Ya, asli. Ya, beneran ya, 88.000. Apa yang paling sakit hati itu siapa sih? Memang ada sebagian jenis orang yang diuji oleh Allah, wajahnya tuh nggak pantas karena barang mahal tuh nggak pantas. Ya ada aja diuji kayak gitu. Teman kami di Thailand Zat, demi mencegah dirinya dihina oleh netizen, jam tangan mahal asli beli, maka setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Ya, tapi yang dihadapi netizen ya masih aja julid. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Capek ya. Kayak gitulah mulut orang ya. Orang yang udah kaya asli ngerti ya. Kan kita bisa beli makanan sebungkus, mereka cuma sebungkus, kita 1000 bungkus. Yang udah kaya tahu 1000 bungkus emang perutnya muat? Enggak. Selapar-laparnya 2 piring juga udah kekenyangan, betul? Tapi kalau misalkan ternyata bisa dibesokin, nggak akan seenak beli baru. Lagian besok bisa jadi udah basi. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Sok lebih enak dibagiin, sambil menatap, melihat syukur dan berterima kasihnya mereka hanya karena sekotak nasi. Beda itu rasanya. Kok bisa beli bangunan, villa, rumah gede, segede-gedenya bangunan, tidurnya di atas kasurnya. Segede-gedenya kasur 2x2 yang king size. Nggak mungkin bapak ibu guling-guling ngegelinding ke setiap bagian rumahnya. Dengan jujur yuk, yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa, seger nikmat ya. Tiap hari lari-larian di taman kayak film India ya. Mama, Bibi, mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Harus gaji karyawan, mau di aku nggak bisa, nanti kan ketahuan KPK ya. Makanya harus pakai nama si Mamang ya. Gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik. Malu villa gede ngisi token masa 20.000? Harus banyak kan. Dan yang paling repot dihisap beneran. Yang kami lihat di Thailand tuh kayak begitu. Dulu ketika sudah mulai ngerasa jenuh, awalnya senang-senang aja nerima uang banyak itu. Tapi karena keberkahannya sudah hilang, saya mulai jenuh, gelisah, terus mikir pasti alasannya satu, yaitu mungkin saya cuma kurang kaya. Jadi gaul sama yang lebih kaya. Karena kalau 80 juta sehari kan baru 2,4 miliar sebulan. Kalau di sana ada yang sebulan tuh bersih 8 miliar, 18 miliar, lebih gede-gede lah. Ya, ada pada kakap-kakapnya. Uang bukan masalah bagi mereka. Anak kita bosen, paling minta uang jajan pergi ke warung. Anak mereka bosen, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Nggak bawa koper, beli baju di sana. Malas bawa-bawaan, pulang nggak bawa koper, bajunya ditinggal di sana. Nah, padahal selembar kaos bisa 5 juta rupiah di sana. Kalau merek-merek bagus, ya. Pokoknya duit bukan masalah. Ya. Tapi salah satu episode yang saya nggak bisa lupa itu abis ngebanggain anaknya kuliah di London, di Jerman. Mereka ngeliat abis bangga kayak gitu sambil makan di restoran mewah,
wajahnya bisa tiba-tiba berubah ekspresinya pas ngelihat di seberang jalan di restoran tenda, kalau kayak kita mah pecel lele ya, angkringan, ngelihat ada seorang ibu lagi disuapin ini nih jeruk sama anaknya, udah dikupasin, serabut-serabut putihnya udah diambilin, dianterin ke mulut ibunya, dan tangan si anak udah standby di bawah mulut ibunya sebelum ibu itu ngelepehin, ngebuang bijinya. Dan wajah irinya bu terlihat lebih iri daripada seperti misalkan orang yang hobi mobil, belum pernah beli mobil tapi datang ke pameran mobil, kan paling agak norak ya, wih mobil, foto sama pelek gitu ya, misal gitu kan. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya, saya tinggal kerja keras kebeli nih mobil, entah kapan meskipun nggak tahu, tapi masih ada cahaya. Si bos tadi yang penghasilannya nggak keukur, ngelihat itu putus asa. Saya tanya, kenapa kok tiba-tiba ekspresinya berubah? Dia nanya sederhana, lu lihat gua Nis, karena saya lebih muda, saya manggil dia karena dia Chinese juga dan lebih tua, jadi manggilnya Koko. Kenapa kok? Lu lihat gua lah bro, menurut lu apa sih yang kurang dari kita, dari gua tuh? Kita udah jauh-jauh nyari duit di sini, ngelanggar hukum, bertentangan dengan aturan, dengan segala macam resikonya. Dapat kita duit bro, tiap bulan, tiap hari, malah tidur juga ngalir duit kita daripada pemain judi yang pada kalah. Tapi karena dia bukan muslim ya, tapi kalau saya bahasain, tapi demi Allah anak saya nggak pernah tuh kayak ibu yang di seberang jalan itu tuh. Cerita kan dia, saya berusaha ngibur, kan anak lo keren kok, kuliah di London, di Jerman. Kalau mau jujur, terakhir nelpon ke bulan lalu itu juga minta duit, gak minta duit gak nelpon. Kita orang tuanya kangen, nelpon di reject tuh sama tuh anak, lagi dugem katanya sama teman-temannya, dibilang minta duit, hari itu juga mesti dikirim, kalau nggak di blok coba WA orang tuanya. Anak kuliah di luar kayak gitu. Kan ada anak lu yang lain masih tinggal di rumah, yang sering keluar negeri tadi katanya, di rumah gue nggak pernah ketemu bro. Saya langsung ingat, iya sih rumahnya dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot sih. Gede satu rumahnya, ampun Zat. Dia di dalamnya ada lapangan bola lagi Zat. Luar biasa ya. Kan di kamar anak kan lengkap, PlayStation, internet, komputer semua lengkap. Jadi nggak mau keluar. Jadi jarang ketemu sama anaknya. Kadang katanya rindu waktu masih sederhana, kumpul sama anak istri masih kecil-kecil, duduk di lantai, sofa juga nggak punya, kemana-mana juga cuma naik Jupiter. Sekarang kemana-mana naik Lamborghini, nggak boleh sebut mereknya, Lamborghini, tapi daring hidup tuh. Oh, ternyata mereka ngerasa kayak gitu. Bahkan ada sebagian yang sudah lebih sepuh dapat info, ini ternyata kenal juga sama ayah saya, masih satu circle, ditemukan wafat 7 hari nyaris busuk di kos-kosan pinggiran kota. Ayah saya dengar berita itu dari kakak perempuannya, nggak percaya, orang dia kaya kok, anak-anaknya pun mewarisi kekayaannya, masa meninggalnya di kos-kosan pinggiran kota nyaris busuk 7 hari. Oh iya, ternyata hikmahnya saya merhatiin orang tuanya dulu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nasihatnya pendek, tapi kalau masuk ke hati anak-anaknya, naudzubillah, orang tuanya sering bilang kayak gini, nah kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, percuma, buang-buang waktu. Masuk ke hati anak-anaknya. Orang tuanya udah tua, sakit, udah warisan terbagi-bagi semuanya, gak ada yang mau ngurus. Terus gimana nih ayah kita? Ada kos-kosan pinggiran kota cuma 700.000, kita taruh aja di sana. Ibu tahu kata taruh nih, ini botol nih, benda ditaruh, nah benda ya ditaruh. Ini bapak ditaruh, emang benda. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Nah, salah satu pembantunya jenguk, air kencing menggenang, sampah berantakan, mayatnya udah meninggal 7 hari yang lalu. Dan demi Allah yang ngebunuh beliau bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Sok jujur-jujuran, ibu punya anak viral, terkenal, banyak uangnya, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau bu?
Enggak kan? Tapi misalkan anak ibu nggak bisa ngitung, matematikanya jeblok, nah ibu tanya ya, 2 tambah 2 berapa nak? 5. Ya Allah, misalkan ya. Tapi sholat subuh nggak usah dibangunin, dia udah bangun duluan. Nggak pas lagi nggak ada orang tuanya bisa ngajak anak-anak adik-adiknya untuk dijaga, ibunya belum minta bantuan udah nawarin bantuan, peka anak teh misalkan. Dan setiap hari rajin mendoain orang tuanya. Ya, pernah ngeliat kajiannya Ustadz Nuzul Fikri, katanya salah satu indikator orang itu soleh atau enggak, lihat aja dia sering nggak ngedoain orang tuanya. Ya, Insya Allah itu asli. Kita meninggal nggak akan ditanya anak kamu udah centang biru belum? Tidak. Anak kamu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak, asli ya, nggak akan ditanya. Ya, oh mereka gitu pada stres. Oke. Si bodoh ini masih nggak percaya, Ustaz. Saya pengen nyari, masa sih nggak ada yang happy ending, meninggal dengan bahagia? Mampir ke kasino-kasino yang udah paling sepuh di sana, temuin karyawan paling seniornya, saya tanya, ini pendiri kasinonya kemana? Lu nggak tahu, kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Oh oke. Pindah ke kasino yang lain. Ini pendirinya kemana? Kan udah meninggal kena HIV/AIDS. Meninggal HIV/AIDS, tahu nggak kayak gimana? AIDS itu bukan penyakit ya, tapi HIV itu virus yang menyebabkan sindrom namanya acquired immune deficiency virus, disingkatnya AIDS. Nah, AIDS itu membuat sistem kekebalan tubuh kita tuh mati, jadi semua penyakit bisa masuk. Paru-paru kena TBC, mulut jamuran, badan kusta, kencing bernanah, pantat ambeien, semuanya. Karena semua penyakit bisa masuk. Bentuk fisiknya nggak ada yang bagus meninggal HIV/AIDS itu, buruk seburuk-buruknya ya. Meninggalnya seperti itu. Pindah ke kasino yang lain, ini mana pendirinya? Kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke tempat yang lain, ini mana pendirinya? Tuh rumahnya di belakang, kaya, masih hidup. Wah ada nih. Ternyata pas ketemu orangnya pelongo, blow on, stres. Kenapa? Anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada happy ending. Dan izin ya, saya cerita kayak gini bukan dari sudut pandang pemain yang dikerjain sama bandar tiap hari, setornya duit rungkat ya. Berharap rezeki dari kakek Zeus katanya, padahal rezeki mah dari Allah. Dan kurang ajarnya mereka main slot, main judi bisa bismillah tuh, bismillah, giliran makan nggak ngomong bismillah, ngebelinnya. Udah, dunia mulai membosankan, yang ada di situ juga pengen berhenti, yang udah lebih lama nggak ada yang happy ending, kehilangan alasan untuk tetap di sana. Tapi takut saat mau pulang. Di Bogor saya ngapain? Mulai lagi dari nol. Aduh, pas lagi takut sama rezeki, Allah kenalin sama kajiannya AA. Ngelihat di tempat judi kan, kasih ngelihat handphone, buka YouTube, muncul kan rekomendasinya. Belum masukin keyword apa-apa, belum masukin kode apa-apa ya. Terus muncul kajiannya cuma 5 menit lagi, cerita tentang kalau kamu takut sama rezeki, tonton video ini gitu lah ya. Ternyata cuma nyeritain itu tentang janin anak kecil di dalam perut ibunya. Sebelum ini otak udah bisa ngebul mikirin masalah rezeki dan duit, waktu otak kita belum jadi di alam rahim, masih janin, dapet tuh ibu kita makan jengkol, makan pete, makan apapun, diserap oleh tubuh, diambil vitaminnya, oleh aliran darah dialirin, ada yang ke ibunya, ada yang ke anaknya. Pertanyaannya satu, kata A waktu itu, so itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Masa kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki? Buyar itu, tutup YouTube-nya, buka browser, pesen tiket, pulang, nyantri ngaji dari hari itu sampai hari ini kayak masih nyantri. Cuman rencananya kira-kira waktu itu masih ada plan B, rencana Bismillah kan hijrah, nyari ayat-ayat tentang hijrah, janji Allah teh apa aja. Sambil hijrah masih ada sisa uang di sana, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu.
Ya. Tapi sambil hijrah saya pasti sukses nih di Indonesia. Tapi mungkin kata Allahnya, saya suka ngebayangin kayak gini, mungkin Allahnya ngomong kali ya, katanya mau hijrah, mau tobat, masa uang haramnya masih dipegang, tapi nggak sanggup ya ngebuang semuanya ya. Ya Allah, nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Tolong hamba ya Allah. Tenang, kata Allah teh mungkinnya akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang sih. Siapa para penolong yang pada datang? Tukang tipu datang semua. Teman dari kecil ngajak bisnis. Yuk, nih proposalnya. Coba lihat, lu cuma naruh duit segini, tiap bulan dapat duit. Tinggal ongkang-ongkang kaki, menguntungkan bukan? Ya juga ya, ini pasti jawaban dari hijrahku. Invest hingga detik itu sampai detik ini batang hidungnya tidak terlihat sampai sekarang, masih buron. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut dibikin sama Allah, nggak ada yang beli, nggak laku jualan teh. Akhirnya mulai lagi dari nol, habis ngambok. Katanya hijrah ditolong percuma, nonggeng sujud sholat, mana nih janji Allah? Ya setelah ngaji baru iya juga ya, ternyata pertolongan kan nggak sanggup ngebuangnya. Akhirnya sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan gara-gara kejadian itu. Coba hijrah masih sambil makanin duit haram, repot. Meskipun kadang dengan sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata kita menderita itu wajar, karena kita sih bahagianya dari yang aku suka. Ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. So, jujur ya, ini logika aja gini aja. Jawab sama-sama. Satu, apa kita semua punya keinginan? Punya, ya nggak? Orang pengen kaya, katanya kaya bahagia. Orang pengen selingkuh, katanya selingkuh bisa bikin bahagia. Orang korupsi, katanya banyak uang bisa bahagia. Semuanya pengen bahagia, betul? Berarti kita semua punya keinginan. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Terus sejauh ini udah mengejar yang kita suka, kok masih sering menderita? Kok masih suka ngeluh? Kan harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih standar bahagianya so tahu nentuin sendiri. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau udah centang biru, kalau followernya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah segede dia. Enggak. Kalau Allah udah nentuin bahagia itu adanya tuh di Quran, tinggal diikutin. Ya udah. Akhirnya mulai lagi dari nol, nyari kajian di depan masjidnya, ngemper jualan kaos kaki 10 ribuan. Teh Yunda juga ikut, insya Allah dampingin, naik motor hujan-hujanan, jas hujan satu, saya pakai bawahnya, Teh Yunda pakai atasnya, tetap basah sih. Namanya setengah-setengahnya, karena itulah mungkin belahan jiwa ya. Cie kok Denis. Masya sayang. Masya Allah. Jualan kaos kaki di emperan, jadi kurir sempat bawa paket di motor 60 paket, 70-an ngetok-ngetokin pintu, tok 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 paket. Nah, waktu itu mah nggak ada yang kaget, kok Denis yang ngantuk? Enggak, boro-boro ya. Siapa kok Denis ya? Malah diteriakin, udah lempar aja ke dalam. Ya, lempar. Lupa ya Allah dia TCOD, jadi kudu nalangi. Ada-ada aja ya. Enggak, tapi gitu aja udah kesini. Udah ada yang ngaturinnya. Kata Allah udah masih ada rezekinya, terkapar di Karanjang nggak bisa apa-apa juga masuk rezeki lewat infus. Senyerah-nyerahnya sama kehidupan, pengen mati, udah tiduran di atas rel, keretanya juga udah lewat, masih nggak mati Pak, karena salah tiduran, keretanya lewat di rel sebelahnya, salah info, tensin yang ada, wah ada yang lihat ya,
Maafinnya ngajinya kayak gini aja, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik, menandakan bahwa udahlah, paling senang tuh ketemu orang soleh. Lihat ya, sering ngobrol sama beliau udah, lisannya nggak berhenti mendoain orang. Saya teh masya Allah ya, masya Allah. Nanti kadang ada keutamaan orang-orang pernah ketemu guru yang lain, karena banyak beristighfar di malam hari. Ada yang keutamaannya karena sedekahnya, karena banyak menuntut ilmunya. Menurut kita ini masya Allah, lisannya ikhlas, tulus selalu mendoain orang lain. Benar ya, kalau kita berdoa bisa jadi nggak dikabul karena kehalangan dosa. Tapi kalau ngedoain orang lain kan malaikat doain hal yang sama buat kita. Nah, malaikat nggak punya dosa. Makanya mohon ridhonya ya, datang ke sini. Ketika Ustaz Ifal malah bilang terima kasih, dah asli dalam hati ngajakin Teh Indah itu, yuk silaturahim yuk, kita belum pernah ke rumah guru, belum mulazamah dengan beliau, kita minta doanya, minta berkahnya. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz diizinin ngaji bareng di sini. Mohon ridho mendoakan kami dan nasihati kami ya Ustaz. Jazakallahu khair. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan Koh Denis, Teh Yunda, sekeluarga besar beliau. Allah memuliakan beliau, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa atas ilmu yang luar biasa, sharingnya yang indah luar biasa. Sekarang saatnya tanya jawab supaya lebih rileks dan kalem. 3 pertanyaan dibuka dari sekarang. 1, 2, 1 lagi. Boleh mikrofonnya dihantar ke beliau. Ahlan, Ayahanda mau izin kepada beliau yang di belakang. Ayahanda mau izin sebentar. Izin. Iya, saya. Ahlan, masalah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat, saya asal Dieng. Kebetulan saya sering mengikuti kisahnya Indonesia. Saya sedikit terinspirasi. Pertanyaan saya adalah, kita itu sama-sama sedang belajar. Seperti yang disebutkan tadi Pak Denis bahwa kita ingin jadi alim, kita ingin jadi terbaik Allah SWT gitu ya. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, gimana caranya kita untuk tetap istiqomah dalam ibadah, dalam kita menuntut ilmu gitu. Kemudian terakhir, ketika kita dulu pernah melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertobat gitu. Apakah dengan tobat itu kita sudah selesai urusannya dengan Allah, atau setelahnya apa yang harus kita lakukan dengan Allah? Apakah hanya tobat saja habis itu selesai, atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan. Ustaz, fadhol Ustaz. Kesulitan adab ini ya, insyaallah. Baik, izin ya. Waktu tanya tentang istiqomah ke para guru, jawabannya ada yang pada beda-beda. Kalau ke Ustaz Adi dibilang mesti tahu ilmunya, dalam artian contoh, amalan ini keutamaannya apa sih, kalau ditinggalkan apa sih ya. Ada orang bisa termotivasi untuk itu. Dan bahkan ada kitabnya Syekh Al-Munziri ya, kitab Targhib wa Tarhib, itu anjuran dan ancaman. Jadi satu amalan itu dikasih keutamaannya apa, kalau ditinggalin kerugiannya apa, itu lengkap semua ibadah ya. Itu Masya Allah. Dan sudah ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, jadi Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, ada 6 jilid. Itu ada yang bisa termotivasi dengan itu. Tapi yang paling pertama jelas paling penting harus minta tolong dulu aja ke Allah. Karena kadang kita kurangnya minta tolong ke Allah nih. Contoh, kok gimana ya biar bangun tahajud, udah alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin teman-teman, kok masih gak bangun. Kadang ketika ditanya, udah minta tolong belum ke Allah? Iya juga ya. Habis sholat isya aja cobain, ya Allah saya pengen bangun tahajud, meskipun gak pakai alarm, kalau Allah udah mau bangunin mudah. Pengen pipis, digigit nyamuk, gempa bumi, tsunami, enggak, jangan ya.
terlalu kejam gitu ya. Ada, bisa aja bangun ya. Selanjutnya kalau saya pribadi mah yang paling ngepek ingat sama dosa. Kadang ketika mikir ya Allah nanti bakal cita-cita sama-sama ke surga, yang rajin ibadah sama yang rajin maksiat dan sama-sama pengen dapat kebaikan setelah kematian. Tapi kalau melihat orang, ya Allah dia zuhur 2:30, asar 5:30, subuh 8:30, seumur hidup gak pernah duha dan tahajud, kira-kira bisa gak ya dia ke surga? Bisa, karena saya hakul yakin dia gak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan ini ternyata malah diizinin oleh Allah untuk bisa pulang ketemu guru ngaji, terus nggak mau baca lebih banyak, ngaji lebih banyak, ibadah lebih banyak, merasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah, malu. Nah, utangnya lebih banyak tapi nggak mau bayar lebih banyak, kan nggak masuk akal. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri, masa kita biarkan diri kita jadi orang yang nggak tahu diri? Sering juga wisata rohani, ketemu para guru, main ke kuburan, ya Allah dia lebih kaya dulu tapi dimakanin cacing juga. Ke rumah sakit, ketemu orang yang kebebasannya terenggut harus sakit, ketemu anak-anak yang di rumah kanker waktu itu, divonis dokter usia saya tinggal 6 bulan kok, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia. Itu amat sangat menghidupkan hati. Makanya itu juga salah satu alasan mengurangi banyak jadwal di TV, karena ya gitu lah ya, beda bahasannya sama ketemu orang-orang yang seperti itu ya, itu. Nah kalau pertanyaannya apakah cukup dengan tobat aja begitu? Nanti ampunan yang saya tahu ada dua ya, ada ghafurun, ada afuun. Apa bedanya? Kalau kata AA mah seperti ini, kalau ghafur tuh diampunin tapi catatannya masih ada katanya, tapi diampunin tapi masih ada catatannya. Kalau afuun itu ampunan yang bahkan seolah catatannya juga hilang. Serius, di hadapan Allah seolah-olah kita nggak pernah ngelakuin itu sama sekali. Bahkan itu dijadikan doa yang paling sering dikumandangkan Nabi kalau di malam 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kadang kalau yang kita bacanya sholatnya pakai riwayat yang di antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kan depannya udah Rabbi fili, ampunan juga. Tapi kan beda, memohon ghafurun sama afuun. Ya. Dan kabar baiknya kata Allah di Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ya. Kalau sekiranya orang buat dosa kontan hukumannya dari Allah, kata Allah gak akan tersisa satu makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maknanya gak ada yang luput dari dosa. Atau yang kedua, dosa sekecil apapun kita tuh layak dimatiin sama Allah. Cuman kan pertanyaannya, kenapa masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Berarti ya sudah, kalau emang Allah udah gak ada niatan pengen ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin waktu kita lagi maksiat. Kenapa kita masih dibiarin hidup? Udah maksiat berapa kali ini diri ini, kok masih hidup aja? Berarti Allah masih nungguin kita tobat. Ya udah, itu aja yang diharapin ya. Apakah cukup tobat? Nggak tahu. Saya juga sampai sejauh ini nggak pernah dapat SMS Pak, selamat tobat Anda telah diterima. Tapi ya udah, ini terusin bismillah. Toh kalau emang Allah udah benci, udah jijik sama diri ini, udah dimatiin dari dulu ya. Dan sering-sering bertemu para guru ya, minta doa dari beliau. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, seluruh jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin jamaah karena keterbatasan waktu, jadi cukup satu pertanyaan. Jadi mohon dimaafkan bila ada pertanyaan yang belum sempat nanti terjawab. Sebelum nanti dilanjut oleh tim, kita tentu saja akan berdoa terlebih dahulu. Dan salah satu doa yang ulama juga sering utarakan, doa agar Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah.
Qadil Islim. Insyaallah musafir doanya mustajab jemaah. Karena beliau sedang safar, insyaallah doa beliau sangat mustajab. Safar jauh-jauh dari Bogor Kuningan Wonosobo. Insyaallah doa beliau mustajab dan kita mengamini bersama-sama. Silakan Ustaz. Amin ya Allah. Izinnya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad as-sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa-sisa kami hanya mengejar ridha saja ya Allah. Jadikan Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami ya Allah. Muliakan siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi kami. Muliakan Ustaz Irfan dan keluarganya. Muliakan siapapun yang hadir di sini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan seluruh dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu, namun juga tidak layak atas surga-Mu ya Allah. Namun jika kami tidak bisa berdoa kepada siapapun, hanya kepada siapa lagi kami harus berdoa melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami. Angkat tinggi derajatnya, muliakan mereka, terima amal salihnya, ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang ada di Masjid Al-Fatih ini ya Allah. Panitianya, guru-gurunya, santri-santrinya, aktivisnya, jemaahnya. Pilih kami menjadi hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah ya Allah. Istiqomahkan kami dengan iman yang Kau titipkan di hati kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kembali sesat setelah Kau titipkan iman dan ilmu di hati kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang salih-salihah, yang hafidh-hafidhah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang salih-salihah, hafidh-hafidhah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka di atas kezaliman dan penjajah ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau takdirkan harus wafat syahid husnul khatimah, anugerahkan surga tertinggi bagi mereka ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul di surga dengan mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami istiqomah dan menjaga iman dari-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersaudara di dunia, kita bersaudara sampai surganya Allah. Insyaallah setelah ini dilanjut oleh tim. Oh iya, ada foto sebentar. Mari kita foto. Nanti dengan hormat guru kita bersama Ustaz Denis ada di sini dengan menghadap jemaah Masjid Muhammad Al-Fatih. Istiqomah Jannah. Istiqomah Muhammad Al-Fatih istiqomah jannah. Siap bareng-bareng ya jemaah. Ini bilang Masjid Muhammad Al-Fatih boleh ya Denisnya? Boleh kok Denis. Kenapa? Bilang apa? Masjid Muhammad Al-Fatih.
Siap tidak? Siap. Siap, jangan flashlightnya alhamdulillah. Oke, diangkat semuanya ya. Siap. Masjid Muhammad Al-Fatih Istiqomah Tandus. ulangi ya. Siap. Masjid Muhammad Al-Fatih